sih? Hei, kok kalian ninggalin gue sih? Ya, lu kemana aja? Iya, tadi itu ya gue tuh ketiduran, kesiangan, terus habis itu sekarang macet banget tadi di jalan. Sampai sini udah nggak ada orang. Ya, lo telat sih. Ya udah, karena lo telat, lo dapat hukumannya, tak? Coba lo lihat di atas meja, itu ada mission card. Ya, itu hukumannya. Semangat! Yaudah. Oke. Oke. Jadi rupanya aku udah ditinggal sama yang lain. Dan tadi Indah bilang aku ditinggalin mission card. Tada! Mari kita baca isi mission cardnya. Halo Tatiana, karena kamu datang terlambat hari ini, kamu mendapat beberapa PR dari Indah, Ardit, dan Ernest. Nomor 1, PR dari Indah. Kalahkan rekor challenge mengeluarkan isi pensil mekanik. Oke. Di sini ada pensil mekanik 2. So, mari kita mulai. Siap. 1, 2, 3. Dan Siap. 29 detik. 29 detik. Yay. Kita lanjut ke challenge kedua, yaitu dari Ernest. Gambar wajah Ernest dengan pensil di kertas HVS A4 selama sesi Q&A. Oke. Jadi di sini ada foto Ernest ya. Dan sepertinya dia meminta aku untuk menggambar foto ini di kertas ini. So, sebenarnya aku nggak terlalu jago gambar, tapi oke, mari dicoba. Namanya challenge kan. Cerita dong dulu sekolahnya dari SD, SMP, SMA itu di mana? Aku itu sekolah justru dari sebelum SD ya, dari pertama kali aku sekolah itu di high school. Itu kira-kira tahun berapa tuh? Dulu tuh kapan ya, aku pertama kali masuk sekolah tuh mungkin sekitar tahun 2002 kali ya. 2002. Namanya sama yang sekarang, Tatiana Safira untuk pas di sekolah. Sama. Oke. Dan lulus SMA tahun berapa? Lulus SMA tahun 2015. 2015, baru banget ya. Yes. Ingat nggak sih dulu waktu SMA ada tren apa yang teman-teman kamu sering ngomongin? Mungkin film atau band atau fashion kayak gitu? Waktu SMA Waktu ya? SMA. Waktu SMA banyak sih sebenarnya. Cuman ya saking banyaknya jadi kayak bingung gitu harus mulai dari mana. Karena kalau aku sama teman-teman aku pas SMA itu kita suka banget sama yang namanya musik, terus mungkin kayak konser-konser, terus apalagi ya, palingan itu sih. Kita sebenarnya kalau di sekolah tuh lebih sibuk ngebahas tugas sih, saking banyaknya tugas yang ada gitu. Dulu tuh ada tugas yang memerlukan kita untuk kerjasama dan membuat sebuah film pendek, dan menurut aku itu lumayan challenging sih, karena di situ ya kita dituntut untuk benar-benar bisa berkooperasi, harus punya teamwork yang kuat, pembagian tugasnya juga harus baik, masing-masing orang kan punya tanggung jawab masing-masing gitu, dan kayak maksudnya kita punya PR dan kesibukan yang lain juga, tapi kita harus make time supaya project kita ini selesai. Boleh diceritain nggak film pendeknya tentang apa? Film pendeknya itu tuh waktu itu tentang apa ya? Tentang kayak kesenjangan sosial gitu sih, dan peran kita sebagai anak muda untuk bisa melakukan sesuatu untuk mencegah atau mengurangi kesenjangan sosial. Kurang lebih sama kayak filmnya ya? Ya lumayan sih sebenarnya, bener banget. Jadi di film itu tuh sebenarnya aku nggak bikin sekolah sih, tapi waktu itu tuh yang kita lakukan adalah kayak bagi-bagi buku, bagi-bagi alat tulis buat anak-anak. Aduh, ini susah banget sih gambar. Bingung. Maaf ya Ernest kalau misalkan hasilnya beda banget. Tapi kan sekarang kamu udah lulus nih. Yes. Kangen gak sih sama zaman-zaman sekolah? Kangen banget sih, dan kalau untuk aku sendiri tuh
Aku ngerasa paling kangen tuh sama zaman SMP sih sebenarnya. Itu tuh adalah masa jaya aku di sekolah. Kenapa tuh? Nggak tahu deh, karena pas SMP tuh kayak aku ngerasa masih lebih santai pelajarannya, terus lebih banyak seru-seruan sama temen-temen. Kalau udah SMA kan sebenarnya udah mau persiapan ujian, udah mau lulus. Jadi kayak menurut aku pelajarannya juga lebih berat. Dulu kamu waktu di sekolah termasuk murid yang penurut atau yang bandel sih sebenarnya? Aku termasuk murid yang sangat-sangat penurut ya. Jarang banget aku nggak masuk. Kalau nggak masuk pun ya palingan karena memang izin. Karena kan aku dari SMP juga udah mulai kerja, udah mulai syuting gitu. Jadi mungkin ada beberapa hari di mana aku emang nggak bisa sekolah karena syuting. Tapi yang jelas sih tugas sekolah tetap nomor satu lah. Sesibuk apapun aku dalam pekerjaan aku pada saat itu, aku tetap meluangkan waktu untuk mengerjakan PR, menyelesaikan tugas. Dan kalian semua bisa tanya sama guruku satu-satu, aku nggak pernah yang namanya ketinggalan ujian atau dapat nilai jelek di ujian. Berarti kamu nggak pernah lihat dong ya seragam kayak gini karena sekolahnya nggak pakai seragam yang kayak ginian? Iya, seragam aku nggak kayak begini sih. Aku pernah pakai seragam kayak gini untuk syuting aja. Kalau untuk di sekolah, ya agak sedikit berbeda sih. Kangen juga ya pakai seragam, udah lama. Kalau dulu tuh rasanya bosen gitu, setiap hari pakaiannya itu aja. Cuman sekarang udah ke sekolah tuh kayak malah jadi bingung mau pakai baju apa. Masih sering kontak gak sih sama teman-teman zaman sekolah gitu? Masih dong, masih banget. Aku masih bersahabat banget sama teman-teman aku, terutama teman-teman aku dari SD. Ya seru sih, karena gimana ya, teman dari kecil itu kan biasanya teman-teman yang paling mengenal kita, paling tahu kita tuh kayak apa, dan mereka juga udah apa ya, melihat perubahan kita dari yang masih kecil, ya kita sama-sama tumbuh bersama lah gitu. Terus kalau misalnya naksir-naksiran nih pas zaman-zaman sekolah, ada cerita lucu nggak? Atau ada cerita yang sampai sekarang masih, aduh kalau diinget tuh malu atau gemes gitu? Kalau naksir-naksiran sih banyak lah, dan kalau zaman dulu tuh aku ngerasa kita tuh suka norak banget gitu ya. Kalau misalkan ada salah satu dari teman kita yang emang suka sama orang dan kita tahu itu, ya yang paling standar untuk dilakukan adalah ngecie-ciein. Dan menurut aku ya itu malu banget sih untuk misalnya berada di posisi orang yang dicie-ciein itu, karena kan ya kita suka, tapi kita juga nggak tahu orang itu suka balik sama kita atau enggak. Dan kalau misalkan dicie-ciein gitu kan dianya jadi kegeeran, kitanya juga jadi malu, jadi nggak enak, jadi serba salah gitu loh. Cuman dulu tuh apalagi ya yang lucu ya, mungkin kirim-kiriman surat kali ya, ada juga tuh yang kayak begitu. Aku sih nggak pernah mengalami itu ya, cuman ada temen aku yang kayak begitu. Kalau aku tipikal orang yang lebih baik diem-diem aja, lebih baik apa ya, nggak usah cerita ke siapa-siapa deh kalau suka sama orang, karena aku udah tahu orang yang aku sukai itu pasti nggak suka balik sama aku. Dulu paling jago pelajaran apa sih waktu di sekolah? Atau paling nggak suka sama pelajaran apa juga? Dulu itu aku paling, sebenarnya bukan yang nggak suka sih. Awal-awalnya tuh aku sempat kesulitan tuh dalam pelajaran matematika, karena kan banyak rumus yang harus dihafal, banyak hitung-hitungan gitu. Cuman aku sih seneng banget ya, selama ini aku dapet guru matematika tuh selalu yang baik-baik banget, yang enak banget ngajarinnya gitu. Jadi lama-lama akhirnya apa ya, aku belajar untuk menyukai pelajaran matematika lah. Cuman kalau yang emang aku ngerasa benar-benar jago dan dari awal tuh apa ya, seneng dan selalu dapat nilai bagus itu tuh memang bahasa Inggris sih, karena aku suka banget sama yang namanya nulis. Kalau bahasa Inggris kan sebenarnya kita banyak kan nulis sama baca buku gitu. Jadi mungkin pelajaran bahasa Inggris kali ya. Kalau ekskul ada nggak yang diikutin waktu sekolah? Dulu itu aku sempat ikut dance, sempat ikut basket, terus ikut tarian tradisional juga, sama ada satu kelas gitu namanya tuh Art Nouveau, tapi basically itu adalah kelas arts and crafts sih. Jadi kita belajar untuk melukis, belajar untuk pokoknya bikin-bikin sesuatu yang berhubungan sama art. Kalau traditional dance itu pernah
ngapain aja dulu? Dulu itu aku belajar tari saman, tari piring, sama ada beberapa tarian tradisional yang lainnya sih. Dan kita tuh waktu itu ikut ekskul itu selama kurang lebih 6 bulan. Dan di bulan terakhirnya itu kita ada pementasannya di Gedung Kesenian Jakarta. Itu seru banget sih. Kayak aku inget pertama kalinya aku melakukan sebuah pementasan di depan banyak orang. Dan tarian tradisional tuh menurut aku seru banget, bagus banget. Dan ketika latihan mungkin awalnya terkesan sedikit sulit gitu, tapi waktu udah di panggung, waktu udah pakai atribut lengkap gitu, kayak yang seru banget. Dan itu adalah salah satu momen yang menurut aku paling berkesan sih selama aku masih kecil gitu. Di film kan kamu ada yang pementasan drama juga tuh. Pernah nggak di sekolah ikut yang drama-drama kayak gitu juga? Pernah, tapi dulu itu aku tuh bukan bagian yang jadi pemerannya sih, justru aku memilih untuk kerja behind the scene. Jadi dulu itu aku ditugaskan untuk bertanggung jawab urusin pakaian dan juga make up para teman-teman aku yang naik ke atas panggung. Jadi pagi-pagi semuanya udah nyampe, ya udah dengan skill aku yang seadanya, aku akhirnya make upin teman-teman aku. Kasih tahu dong karakter dalam film ini. Oke, jadi dalam film ini aku berperan sebagai Bubu. Bubu itu ya sebenarnya sih tipikal perempuan, anak SMA yang bisa dibilang feminin, anaknya lumayan bawel, polos, dan agak sedikit telat mikir kali ya orangnya. Nggak sepintar teman-teman yang lain, tapi kadang dia juga suka punya momen-momen momen-momen kayak ting gitu, momen-momen kreatif dia sendiri di mana dia melontarkan sebuah ide atau pemikiran yang random tapi make sense gitu. Jadi Bubu itu sebenarnya sedikit tidak bisa ditebak sih orangnya. Kalau Steve Pencil sendiri sebenarnya tentang apa sih filmnya? Steve Pencil itu sebenarnya filmnya adalah tentang 4 orang anak-anak SMA yang mereka tuh ngerasa paling keren gitu. Mereka tuh bisa melakukan apapun di sekolah. Sampai-sampai mereka itu akhirnya mensabotase sebuah pertunjukan klub drama yang lagi dibuat di sekolah itu, dan itu membuat mereka tuh dimusuhin sama satu sekolah. Mereka tuh dijuluki sombong, dijuluki antisosial, dijuluki bully oleh teman-temannya. Dan ya disitulah sebenarnya mereka merasa ada suatu keinginan untuk mereka tuh proving their peers wrong gitu. Jadi mereka tuh ingin membuktikan pada teman-teman sekolah mereka bahwa mereka tuh nggak antisosial, mereka tuh nggak buruk, mereka tuh baik sebenarnya. Dan disitulah muncul ide untuk membuat sebuah sekolah darurat untuk anak-anak yang tinggal di bawah kolong jembatan. Tapi ternyata nggak segampang itu, dan untuk tahu kelanjutan ceritanya silahkan nonton filmnya nanti kalau ditayang di bioskop. Jadi ini pertama kalinya kamu, Ernest, Ardit, sama Indah di satu film atau sudah pernah main sama salah satu sebelum? Aku belum pernah main sama Ernest, Indah, dan Ardit dalam satu film. Ini pertama kalinya kita bekerja sama, dan seru banget ya kerja sama mereka. Ternyata asik banget, dan syuting film ini tuh menurut aku pengalaman yang mungkin juga nggak akan aku lupakan sih, karena kita syuting di tempat-tempat yang jarang banget aku datengin, malah hampir nggak pernah gitu. Tempat-tempat yang sebenarnya ada di Jakarta, tapi saking sibuknya kita dan saking seringnya kita melihat sisi Jakarta yang udah lebih metropolis gitu, jadi kita tuh nggak tahu gitu bahwa tempat-tempat seperti yang tadi aku bilang di bawah kolong jembatan itu tuh sebenarnya ada, dan ada orang yang tinggal di situ gitu. Jadi pengalaman syuting film ini nih membuka mata saya lah terhadap kesenjangan sosial yang ada di Jakarta, terhadap kondisi masyarakat yang tinggal di tempat-tempat seperti itu gitu. Ini kan film pertama sama yang anak-anak yang lain. Gimana tuh kamu membangun chemistry? Jadi teman sekelas, satu geng gitu, sama-sama dimusuhin pula gitu, gimana tuh?
Ya, membangun chemistry-nya sih sebenarnya nggak sulit sih, karena semuanya tuh asik-asik. Kita juga punya waktu yang relatif cukup banyak untuk persiapan, untuk kita ketemu, untuk kita latihan, baca skrip. Jadi sebenarnya untuk soal chemistry sih nggak masalah banget ya. Begitu pertama kali ketemu tuh kita juga udah mulai menemukan klik antara satu sama lain. Ada kesulitan nggak memerankan Bubu gitu? Apakah mirip nggak sih kamu sama si Bubu ini sebenarnya? Enggak. Dan aku nggak mau dibilang mirip sama dia karena ya gimana ya, karakternya itu kan memang agak sedikit lemot, agak sedikit tell me. Lucu sih sebenarnya, cuman jadi kesulitan juga sih buat aku karena aku dalam keseharian aku kan nggak seperti itu. Jadi bagaimana caranya untuk aku tuh bisa acting seperti itu tapi nggak terlihat dibuat-buat gitu loh. Maksudnya harus terlihat ya memang seorang Bubu tuh seperti itu, secara spontan dia akan melontarkan suatu hal yang ada di pikirannya, dan kadang tuh apa yang ada di dalam pikirannya dia tuh ya abstrak gitu, beda sama orang-orang pada umumnya gitu. Sekolah darurat, ada tema sosialnya juga, terus banyak banget pemeran anak-anak di situ. Gimana pengalaman main sama anak-anak aktor-aktor kecil di film ini? Aduh, seru banget. Aku emang suka banget sama anak kecil sebenarnya. Dan karena kemarin tuh syutingnya rame, banyak anak kecil. Ya aku berusaha untuk mengerti juga sih dari sisi mereka. Mereka kan baru pertama kali syuting, ada yang masih malu-malu, ada yang bawel tapi begitu kamera nyala tuh langsung diem kayak nggak tahu mau ngomong apa gitu. Jadi aku merasa sebagai sebagai orang yang sedikit lebih tua dan sedikit lebih berpengalaman daripada mereka, aku merasa punya tanggung jawab untuk bisa membimbing dan membuat mereka merasa nyaman lah berada di lokasi syuting. Yang paling berisik di lokasi syuting siapa sih? Yang paling bisa naikin mood gitu kalau misalnya lagi capek atau bete gitu? Semuanya sih kayaknya masing-masing dari kita tuh punya level keberisikan masing-masing gitu. Ini tergantung aja, kalau misalkan yang lain lagi sepi ya mungkin aku yang sedikit bawel dan berisik. Kalau aku udah mulai capek gantian Indah, terus kadang Adit juga. Tapi kalau yang paling wise, yang paling bijaksana dan paling kalem itu sebenarnya Ernest sih menurut aku. Sesuai sama umur lah. Peace. Nah, satu kalimat yang menjelaskan film Stick dan Pensil. Film Stick dan Pensil adalah perjalanan 4 orang sahabat yang berusaha untuk membuktikan diri mereka kepada dunia bahwa mereka itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mandiri, dan orang-orang yang punya misi sosial yang baik. Gambarnya maaf ya Ernest. Oh my god, ini beda banget sih. Maafin ya, sumpah aku nggak bisa gambar kalau misalkan dalam keadaan yang seperti ini gitu. Menurut aku gambar itu adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan penuh konsentrasi ya. Jadi dengan waktu yang terbatas. Jadinya kayak begini. I'm so sorry, ini beda banget sih guys. Ernest itu jauh lebih good looking daripada ini kok, so abaikan saja. Oke, kita lanjut ke challenge ketiga, yaitu dari Ardit. Challenge adalah jawab 9 pertanyaan di papan tulis. 2 pertanyaan harus dijawab dengan mengangkat tangan ke atas sebagai hukuman karena terlambat. Jadi 2 pertanyaan aja nih yang harus dijawab dengan mengangkat tangan, sisanya nggak usah. Oke. Mari. So, aku akan memulai dengan angka kesukaan aku yaitu 8. Oke. Kenakalan apa yang paling parah yang pernah kamu lakukan di sekolah? Kenakalan paling parah yang pernah aku lakukan di sekolah itu adalah pada saat kelas mungkin kelas 1 SMP kali ya. Waktu itu tuh lagi puasa, terus capek banget harian karena pagi-paginya itu ada kelas olahraga, terus abis itu siangnya setelah itu
ada ujian, jadi pokoknya tuh energinya tuh udah terkuras banget lah gitu rasanya. Dan akhirnya aku pergi berdua sama teman ke kantin beli minum, terus kita minum tapi minumnya diam-diam dan benar-benar berusaha supaya nggak ketahuan siapa. Terus ya udah kita batal puasanya, tapi kita nggak bilang ke orang lain, jadi kita ngakunya ke orang lain kalau kita masih puasa. Dan number 2, kalau lagi nggak mood belajar, kamu lagi nggak mood belajar, terus niat bolos dari sekolah, pas mau keluar gerbang, kejar guru, gimana ekspresi kamu? Ekspresi aku mungkin kayak Oke, 2 pertanyaan udah dijawab ya dengan tangannya naik, jadi sisanya nggak perlu dinaikin lagi tangannya. Kamu telat masuk kelas, pas guru datang ternyata kamu juga lupa ngerjain PR. Alasan apa yang kamu kasih ke guru supaya kamu nggak diomelin? Maaf ya Bu Guru, tapi kertas PR aku itu dihancurin sama kucing aku, jadi aku nggak bisa ngerjain PR. Coba peragakan cara nyontek waktu ulangan di zaman kamu sekolah. Gimana ya? Sebenarnya agak sulit sih untuk nyontek waktu aku ulangan gitu ya, karena kan biasanya kita diposisikan agak sedikit berjauhan dari teman-teman, tapi mungkin sebelum ujian tuh kita ada janjian kali ya, kayak yang nanti kita kode-kodean ya gimana gitu. Jadi palingan sih duduk sebelahan, terus nanti kalau misalkan udah ada yang bingung gitu, kita kayak ada yang ngetap meja pakai pensil, terus saling lihat-lihatan, terus bukan bisik-bisik sih, kayak saling berusaha untuk membaca gerak bibir aja. Paling kayak gitu sih. Tapi so far gak ada yang berhasil, gagal semua. Karena pada akhirnya tuh sebenarnya apa yang ada di ujian juga kita udah pelajarin sebelumnya. Jadi one way or another tuh pasti tiba-tiba klik aja di otak dan kayak ingat dan bisa menjawabnya. Oke. Nomor 3. Kamu suka banget sama mie ayam ceker. Waktu istirahat, kamu makan mie ayam, terus ceker ayamnya disisain terakhir. Pas udah siap dimakan, ceker ayamnya malah dimakan temen kamu. Coba reaksi kamu gimana? Wah, ini aku bete banget sih pasti, karena aku tuh suka banget sama makanan gitu kan. Jadi ngebayangin kalau misalkan makanan kesukaan aku tuh diambil sama teman aku sebelum aku sempat untuk makan tuh, mungkin aku cuma kayak akan ngeliatin dia dan kayak ya udah sini aja gitu kayak ya. Oke, kamu sekarang kelas 3. Abis istirahat, lagi jalan dari kantin ke kelas. Tiba-tiba ada anak kelas 1 jalan nabrak dan numpahin es teh manis ke baju kamu. Gimana ekspresi kamu? Ekspresi aku ya mungkin kesel kayak ya gimana sih gitu. Tapi ya udah gitu, maksud aku nggak ada bedanya lah, mau itu anak kelas 1 yang ngelakuin atau anak kelas 3, kita itu kan sama-sama murid di sekolah dan ya sama-sama manusia lah, kita pasti pernah membuat suatu kesalahan gitu yang nggak disengaja, dan daripada marah-marah atau bete-bete sama anak kelas 1 itu, ya lebih baik aku cari solusi aja gimana caranya supaya baju aku bisa cepet-cepet kering. Gak ada masalah sih sebenarnya kalau misalkan yang ngelakuin itu juga anak kelas 3 atau anak kelas 2 kan sama aja, gak ada bedanya. Ekspresi kamu waktu ngelihat cowok yang kamu naksir, ekspresi kamu waktu ngelihat cowok yang kamu taksir lewat di depan kamu waktu kamu lagi berdiri di koridor sekolah. Aku tuh orangnya malu-malu gitu sih, jadi kalau misalkan dia lewat gitu palingan aku cuma kayak yang senyum-senyum sendiri, terus kayak mundur, malu-malu gitu. Terus
pipinya agak merah dikit. Pernah nggak punya konflik-konflik khas anak sekolahan dulu? Berantem-berantem kayak di sinetron atau justru kayak di film ini? Pernah sih, pernah. Cuman yang aku ingat ya terakhir itu sebenarnya pas SD, karena pas SMP tuh ya kita udah mulai sedikit lebih mature lah dalam menangani konflik gitu. Cuman aku ingat banget sih pas kelas 5 SD tuh aku pernah berantem gitu. Jadi geng aku berantem sama geng kelas lain karena kita rebutan ruangan latihan untuk dance. Jadi ya waktu itu tuh sempet lah beberapa minggu tuh kerjaannya ya kita saling duluan nyampe gitu loh, karena memang sistemnya begitu kan, siapa yang duluan nyampe ya mereka yang bisa pakai ruangan untuk latihan dance. Jadi ya kita kadang tuh suka kayak sinus-sinusan kalau lewat, terus bahkan kalau lagi kesel dan emang ngerasa kayak yang kok nggak adil banget sih mereka menggunakan ruangan itu lebih lama daripada kita suka tulis surat, kita sedikit buat gitu supaya mereka baca. Cuman ya itu pas kelas 5 SD. Lucu lah, zaman-zaman masih kecil. Tinggal satu. Mari kita baca yang terakhir. Oh, ini ada 2 pertanyaan ya. Pelajaran apa yang paling disukai? Kenapa? Pelajaran yang paling disukai mungkin physical education kali ya, atau olahraga. Karena menurut aku itu seru banget. Bisa olahraga buat kita merasa lebih sehat, segar. Belum lagi kalau misalkan olahraganya itu memang ada gamenya, jadi kayak ngerasa apa ya, semakin kompak, terus seru-seruan sama teman kelas. Dan kalau pelajaran yang paling gak disukai apa ya, mungkin sejarah kali ya. Karena kalau sejarah tuh banyak banget yang harus dihafalin, terutama sejarah Indonesia ya, dan juga banyak yang budaya yang ada di Indonesia, cerita tentang apa ya, kerajaan zaman dulu, terus belum lagi tentang kemerdekaan. Itu banyak sekali informasi yang harus dihafalin dan kadang tuh pas ujian keluar semua gitu. Jadi itu sebenarnya sih bukan yang paling nggak aku sukai sih, cuman menurut aku paling sulit. Selesai ya semua 9 pertanyaan. Ini kita ada satu kado buat kamu. Coba di sini ada sesuatu. Wah, apa ini? Kirain cuma pajangan. Oke, mari kita buka. Wow, masih ada banyak lagi. Apa tuh? Ini adalah foto-foto zaman aku sekolah. Boleh diceritain nggak? Ya ampun, ada banyak banget. Oke, ini ada foto Polaroid, sama ada beberapa foto yang udah dicetakin ya. Well, ini adalah potret aku dan sahabat-sahabatku. Kalau nggak salah nih, ini sekitar tahun 2009-an deh. Which is itu berapa tahun lalu? 8 tahunan yang lalu berarti dari sekarang. Dan ini adalah waktu aku SMP. Ini temen aku namanya Tanya, ini Gisela, ini Via, dan sampai saat ini kita masih bersahabat. Formasinya tetap sama seperti ini. Ini seperti yang aku bilang tadi ya, seragamnya kan beda-beda. Ini sebenarnya seragam SMP, ada yang seragamnya ada motifnya seperti ini, ada yang polos putih, sama ada juga yang dipakai temen aku Gisela, itu polo shirt yang polos warnanya. Dan ya ampun, dulu kita masih pada culun-culun banget ya tampangnya ya. Apalagi aku dulu pakai behel gitu dan masih chubby banget juga. Oke, this is nice. Terus ini teman aku Karisa, ini kayaknya waktu aku kelas 1 SMP deh, kelas 1 SMP. Kebetulan ini lagi acara 17-an dan aku sama temen aku itu jadi salah satu petugas di Paskibra. Jadi makanya kita pakai seragam seperti ini. Kecil banget kelihatannya.
Ini juga temen aku yang tadi, Karisa, sama temen aku yang satu lagi, Tia. Kita pakai seragamnya sama ya, waktu SMP ini. Kayak ini pas kelas 2 SMP juga. Nah, kalau ini nih waktu aku kelas 6 SD kayaknya deh. Kelas 6 SD, karena bentukannya masih kayak begini. Ini kita semua pakai baju merah karena aku ingat banget ini adalah business day. Jadi business day itu tuh adalah satu hari di sekolah dimana kita dari setiap kelas itu tuh disuruh bikin suatu usaha kecil, dan kita semua dressed up in red karena pada saat itu tuh kita bikin cafe yang temanya tuh ada kayak merah-merahnya gitu. Jadi kita sebagai orang yang kerja di cafe itu tuh dress code-nya warna merah semua. Seru banget. Dan kalau ini adalah foto-foto Polaroid. Jadi dulu tuh kita seneng banget yang namanya foto-foto sih di sekolah. Kayaknya kalau misalkan aku nyari file-file foto lama aku, itu pasti isinya semua foto-foto narsis, kayak nggak ada sama sekali itu foto lagi di kelas, lagi serius belajar atau apa. Karena ya pasti kita foto-fotonya pada saat lagi free time, pada saat lagi entah itu istirahat atau pulang sekolah gitu. Dan kita narsis banget lah, kerjanya foto-foto terus. Kalau foto ini sebenarnya lucu banget sih. Ini waktu aku kelas 2 SMP. Ini kayak hari terakhir sekolah gitu lah. Terus dulu tuh ada beberapa orang yang memang berencana untuk pindah, ada yang mau pindah ke sekolah lain, ada yang mau pindah ke luar negeri. Pokoknya kelas kita tuh banyak yang akan mencar lah, dan sedih banget. Jadi ini fotonya ini lagi habis nangis, nggak tahu sih kelihatan apa enggak, tapi ya sedikit sembab lah muka kita di sini gitu. Dulu tuh drama banget ya pokoknya, kalau lagi mau ada perpisahan atau apa tuh pasti selalu ada adegan nangis-nangisan. Tapi ya seru sih, manis. Terus ini juga kita lagi ada di dalam kelas, kita foto-foto seperti biasa. Terus ini juga ini hari terakhir sekolah juga. Ini ada temen aku yang kebetulan dia bakalan pindah ke luar kota deh kalau nggak salah. Jadi di hari terakhir itu tuh baju dia dicoret-coret. Ya mungkin di kebanyakan sekolah juga ada tradisi seperti ini sih, coret-coret baju. Kita tulis pesan-pesan dan kesan-kesan kita terhadap dia selama 1 tahun bersama di satu kelas. Terus ini juga sih, ya ini foto bareng-bareng aja di kelas. Kalau nggak salah sih ini lagi pelajaran musik deh, jadi kita lagi ada di dalam ruangan musik. Terus kalau ini foto hangout sepulang sekolah. Jadi dulu itu tuh kalau pulang sekolah sering banget yang namanya kita saling kayak main ke rumah teman gitu. Kan kalau sekarang biasanya anak pulang sekolah mungkin nge-mall gitu kali ya. Kayak aku sering banget sih ngeliat anak-anak berseragam pada berkeliaran di mall sore-sore gitu. Kalau dulu ya aku pernah juga sih, cuman aku lebih sering untuk menghabiskan waktu pulang sekolah itu ya main ke rumah teman, foto-foto kayak begini, seru-seruan aja. Terus ini juga teman aku namanya Elgin sama Clarence. Mereka tuh sahabat, dan kelakuannya itu sebenarnya sedikit berbeda, tapi ya itu karena itu mereka akhirnya bisa menjadi sahabat karena mereka melengkapi satu sama lain, dan kita sering main bareng juga kalau di kelas. Dulu tuh apalagi terutama pada saat di kelas ini ya, aku ingat banget ini adalah kelas 2 SMP dan one of my favorite classes ever, karena aku ngerasa kita tuh paling kompak, kelasnya tuh paling seru, teman-temannya juga paling asik, dan aku benar-benar berteman sama semua orang di dalam kelas ini. Dan aku ingat banget di hari-hari terakhir ini nih aku benar-benar foto sama semua orang. Jadi ini salah satu foto yang aku ambil di hari itu. Masih ada banyak lagi sih sebenarnya, cuman di rumah.
Ya begitulah kurang lebih foto-foto zaman aku sekolah. Isinya ya foto-foto seru-seruan aja, foto-foto kocak-kocakan. Dan zaman dulu kan narsis banget gitu, tapi seru. Itu yang jadi apa ya, Bikin kangen. kenang-kenangan yang indah. Dan setiap kali apa ya, lagi bosen atau lagi iseng, ya udah aku selalu nyari file-file foto ini, aku lihat-lihat dan ketawa-ketawa sendiri aja, karena konyol banget sih kalau dilihat sekarang gitu. Padahal dulu tuh kalau inget lagi foto-foto kayak gini tuh kita ngerasa keren gitu loh. Sekarang kayak pas udah ngeliat kayak aduh. Tapi ya lucu.